tentang bab 2 yaitu relasi dan fungsi dan menyelesaikan soal numerik. Yang pertama yaitu pengenalan relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Setiap anggota himpunan pertama dapat dikaitkan dengan satu atau lebih anggota himpunan kedua. Dan yang fungsi adalah jenis khusus dari relasi. Setiap anggota himpunan pertama dikaitkan dengan tempat satu anggota himpunan kedua. Mengenali relasi dan fungsi. Pasangan yang pertama adalah pasangan terurut. Relasi diwakili oleh pasangan terurut seperti A dan B, di mana A elemen A dan B adalah elemen B besar. Diagram panah. Diagram panah menunjukkan hubungan antara anggota dua himpunan. Dan contoh tabelnya, tabel dapat digunakan untuk menampilkan relasi dengan kolom yang menunjukkan anggota setiap himpunan. Merepresentasikan relasi dan fungsi. Yang pertama adalah grafik. Grafik menunjukkan hubungan antara variabel dengan garis atau titik. Dan yang bersamaan, matematika dapat mewakili hubungan antara variabel. Dan aturannya, aturan variabel atau simbolis dapat menjelaskan hubungan antara variabel. Menyelesaikan soal dengan fungsi. Yang pertama yaitu memahami konsep fungsi, yang kedua menerapkan aturan fungsi, dan yang ketiga menyelesaikan persamaan fungsi, dan yang keempat menginterpretasikan hasil. Menggambar grafik relasi dan fungsi. Yang pertama adalah titik plot. Plot titik-titik yang memenuhi persamaan fungsi. Yang kedua garis lurus, hubungkan titik-titik dengan garis lurus untuk fungsi linear. Yang ketiga yaitu kurva. Gunakan kurva untuk fungsi non-linear. Dan menerapkan relasi dan fungsi dalam skenario dunia nyata yaitu yang pertama kecepatan relasi antara zona dan waktu, dan yang kedua harga fungsi harga terhadap jumlah orang barang, dan yang ketiga permintaan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kesimpulan dan poin pentingnya yaitu relasi dan fungsi adalah konsep fundamental dalam matematika yang membantu kita memahami dan menganalisis hubungan antara berbagai variabel dan dalam kehidupan nyata. Baik, sekian dari saya untuk bab 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab 3. Matematika adalah metode pembuktian yang kuat dalam matematika. Ia digunakan untuk membuktikan pernyataan matematika yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Definisi dan pengertian induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan pernyataan matematika yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Metode ini melibatkan dua langkah utama, langkah dasar dan bilangan induktif. Pengertiannya, induksi matematika membantu kita untuk membuktikan pernyataan matematika yang sulit untuk dibuktikan secara langsung. Dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, kita dapat membuktikan pernyataan tersebut berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Prinsip dasar induksi matematika. Yang pertama yaitu langkah dasar, membuktikan bahwa pernyataan matematika benar untuk nilai terkecil dari variabel biasanya. N sama dengan 1. Langkah induktif, asumsikan bahwa pernyataan matematika benar untuk suatu nilai, kemudian tunjukkan bahwa pernyataan matematika yang juga benar untuk nilai K plus 1. Rumusnya yaitu 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus N sama dengan N dalam kurung plus 1 per 2. Untuk langkah dasarnya untuk N sama dengan 1, yaitu berarti 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 2 per 2, yaitu benar. Untuk langkah induktif, asumsikan 1 plus 2 plus titik-titik dan akan dijumlahkan dengan K. Sama dengan K dalam kurung K plus 1 per 2, tunjukkan 1 plus 2 plus titik plus K plus 1 sama dengan K plus 1 dalam kurung lagi K plus 2 per 2. Pembuktian teorema menggunakan induksi matematika. Teorema jumlah dari N bilangan ganjil pertama adalah N pangkat 2. Dan angka dasarnya untuk N sama dengan 1,1 yaitu 1 pangkat 2 atau bisa dibilang benar. Dan untuk langkah induktif, asumsikan 1 plus 3 plus 1 titik plus 2K min 1 sama dengan K pangkat 2. Tunjukkan 1 plus 3 plus titik plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Keunggulan dari kelebihan induksi matematika yaitu pembuktian yang rigor.
Dan induksi matematika memberikan bukti yang ketat dan logis untuk pernyataan matematika. Untuk keteraturan pola, induksi matematika membantu kita untuk melihat pola keteraturan dalam pernyataan matematika. Pembuktian yang efisien. Induksi matematika dapat membantu kita membuktikan pernyataan yang rumit dan lebih efisien. Keterbatasan dan tantangan induksi matematika. Yang rumusannya membuat rumusan yang tepat untuk pernyataan matematika yang ingin dibuktikan. Dan yang langkah induktif membuktikan lingkungan induktif dapat menjadikan rumit dan membutuhkan kreativitas matematis. Dan yang basis induksi menemukan nilai dasar yang tepat untuk memulai langkah induksi. Aplikasi induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada pemrograman, jaringan, dan arsitektur. Selanjutnya kita lanjutkan ke bab 4. Dan selanjutnya di bab 4 yaitu rekursi dan relasi rekurens. Definisi dan konsep dasar rekursi. Rekursi adalah teknik untuk memecahkan masalah dengan membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan identik dengan masalah awal. Nah, konsep dasar rekursif ini melibatkan dua komponen penting, yaitu kasus dasar dan langkah rekursif. Kasus dasar adalah kondisi berhenti yang menghentikan rekursi, sedangkan langkah rekursif memecah masalah menjadi submasalah. Jenis-jenis rekursi yaitu langsung dan tak langsung. Yang pertama yang langsung, rekursi langsung terjadi ketika sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara langsung. Dan yang tak langsung, rekursi tak langsung terjadi ketika sebuah fungsi memanggil fungsi lain yang memanggil fungsi pertama, membentuk siklus. Contoh algoritma rekursif yaitu faktorial, deret, Fibonacci. Yang faktorial, fungsi faktorial menghitung perkalian dari semua bilangan bulat positif hingga bilangan bulat tertentu. Dan yang deret Fibonacci adalah deret angka di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Dan konsep relasi rekurens yaitu definisi dan persamaan. Relasi rekurens, relasi adalah persamaan yang mendefinisikan suku-suku suatu urutan berdasarkan suku-suku sebelumnya. Dan yang persamaan, relasi rekurens menyatakan hubungan antara suku-suku urutan biasanya dalam bentuk formula. Di sini strategi pemecahan relasi rekurens, yaitu substitusi, pembagian, dan induksi. Dan substitusi ini, teknik ini melibatkan penggantian suku-suku dalam relasi rekurens dengan ekspresi sebelumnya. Dan yang pembagian, metode ini melibatkan pembagian relasi rekurens menjadi submasalah yang lebih kecil dan mudah diselesaikan. Dan yang induksi, teknik ini melibatkan pembuktian bahwa relasi rekurens berlaku untuk semua nilai n. Aplikasi rekursi, relasi rekurens dan pemrograman yaitu mulai dari struktur data, digunakan untuk struktur seperti pohon dan daftar laut, dan algoritma dan pemrosesan bahasa. Jadi sekian dari bab 4. Menurut saya bab 4 itu cukup untuk algoritma rekursif, faktorial, deretan Fibonacci, dan akan berlanjut di bab 5. Kita akan membahas di bab 5 yaitu aljabar boolean atau dasar-dasar logika. Yang pertama adalah notasi dan nilai boolean. Variabel dalam aljabar boolean direpresentasikan dengan huruf seperti A, B, C, dan sebagainya. Dan nilai variabel ini dapat bernilai 0 or false atau 1 yaitu true dengan sesuai dengan kata logika. Hukum aljabar boolean. Hukum identitas yang pertama, hukum identitas A plus 0 tetap jadi A. Dan yang kedua, hukum komplemen A plus A 1 sama dengan 1, dan hukum komutatif A plus B sama plus A. Fungsi boolean dan bentuk kanonik. Fungsi yaitu gabungan operasi logika yang bentuk kanonik representasi secara fungsi boolean, delimiter dan maxterm,
produk dan penjualan literal. Konversi antar bentuk kanonik. Konversi midterm ke maxterm menggunakan hukum De Morgan, dan konversi maxterm ke midterm menggunakan hukum De Morgan. Ini aplikasi term logika. Kesimpulannya, aljabar boolean adalah alat yang sangat berharga memahami dan menjadi sistem detail. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bab 6. Teori bilangan atau eksplorasi dasar-dasar matematika. Berkenaan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Untuk bilangan bulat adalah himpunan angka yang mencakup angka positif, negatif, dan nol. Mereka dapat diwakili pada garis bilangan. Dan untuk sifat-sifat bilangan bulat memiliki sifat-sifat seperti komutatif, asosiatif, dan distributif, yang mengatur bagaimana mereka berinteraksi dalam operasi aritmatika. Operasi aritmatika pada bilangan bulat yaitu yang pertama penjumlahan, menyatukan dua atau lebih bilangan bulat untuk mendapatkan jumlah total, dan yang pengurangan, menghilangkan suatu bilangan bulat dari yang lain untuk menemukan selisihnya, dan yang perkalian, menggabungkan bilangan bulat berulang kali untuk mendapatkan produknya, dan yang pembagian, membagi suatu bilangan bulat dan bilangan bulat lain menemukan hasil yang dibagi. Untuk pembagian adalah operasi aritmatika membagi suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat untuk menemukan hasil bagi, dan sisa pembagian yaitu jumlah yang tersisa setelah suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lainnya. Untuk bilangan prima dan bagian habis, bilangan prima adalah bilangan bulat lebih besar dari satu yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Dan yang pembagian habis, jika satu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lainnya dan tidak ada sisa, maka bilangan pertama habis dibagi oleh bilangan kedua. Faktor kelipatan dan kelipatan persekutuan. Yang faktor dari bilangan suatu bilangan adalah bilangan bulat yang membagi habis bilangan tersebut, dan yang kelipatan dari suatu bilangan antara hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan bulat lainnya. Dan kelipatan persekutuan dari dua atau lebih bilangan adalah bilangan bulat yang merupakan kelipatan dari semua bilangan tersebut. Dan konsep pecahan dan perbandingannya. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan diwakili oleh perbandingan antara pembilangan dan penyebut, dan perbandingan adalah hubungan antara dua besaran yang menunjukkan beberapa kali satu besaran lebih besar atau lebih kecil daripada besaran lainnya. Untuk aplikasi teori bilangan dalam kehidupan sehari-hari ada pemrograman, keamanan cyber, desain, dan fisika. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 7. Berada di bab 7 yaitu menjelajahi dunia graf. Sejarah dari graf yaitu konsep graf telah ada sejak lama, bermula dari teori jaringan dan aljabar. Pada abad ke-18, Leonard Euler meneliti masalah jembatan Königsberg yang dianggap sebagai awal teori graf. Definisi dan karakteristik graf. Definisinya, graf adalah struktur data yang memiliki hubungan antar objek yang karakter terdiri dari titik-titik yang disebut simpul atau node yang terhubung oleh garis yang disebut sisi atau edge. Selanjutnya ada jenis-jenis graf. Ada graf Pohan, graf siklus, dan graf jaring. Untuk yang graf Pohan, struktur hierarkis dengan satu akar dan cabang yang terhubung. Siklus memiliki jalur tertutup yang mengelilingi semua simpul, dan yang graf jaring terstruktur dalam bentuk grid sering digunakan dalam metode jaringan. Perbedaannya yaitu struktur graf berbeda dari mana ini yang biasanya cair, yang fungsi graf untuk analisis visualisasi data bukan untuk konsumsi, dan komposisi graf terdiri dari simpul dan sisi, dan
bukan bahan kimia seperti minuman. Contoh produk graf yaitu yang bernama grafik, peta, jaringan sosial, dan algoritma. Dan yang kita pakai yaitu algoritma digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk mesin bahasa alami. Dan graf telah memainkan peran penting dalam berbagai bidang dan masa depannya tampak cerah. Graf akan terus berkembang dan menemukan aplikasi baru untuk menyelesaikan masalah kompleks. Selanjutnya kita akan selanjutnya ke bab 9 yaitu materi pohon. Pohon dalam matematika, khususnya dalam struktur data dan algoritma, pohon adalah sebuah struktur data hierarkis yang terdiri dari node atau simpul yang terhubung oleh edge atau sisi. Dan node memiliki paling banyak satu induk parent dan 0 atau lebih anak atau child. Node paling atas disebut root, sedangkan node yang tidak memiliki anak disebut leaf. Mengapa pohon penting? Untuk representasi hierarki, misalnya struktur organisasi, file system, dan pohon keluarga. Dan untuk algoritma pencarian, pohon pencarian biner adalah contoh umum dari penggunaan pohon untuk mencari data secara efisien. Dan untuk mengembalikan keputusan, pohon adalah keputusan digunakan dalam machine learning untuk membuat keputusan berdasarkan data. Satu contoh soalnya diberikan sebuah pohon biner dengan root 8, anak kiri ada 8 dan 0, dengan anak kanan dari 8 adalah 5. Anak kiri dari 5 adalah 3 dan anak kanan dari 5 adalah 7. Yang pertama, berapakah jumlah total node dalam pohon tersebut? Dan yang kedua, node manakah yang merupakan leaf? Dan nomor 3, berapakah tinggi pohon tersebut? Atau tinggi pohon dihitung dari roof ke leaf yang terjauh. Untuk jawabannya, jumlah total node adalah 5, 8, 0, 5, 3, dan 7. Dan yang merupakan leaf adalah 0, 3, dan 7. Dan tinggi pohon adalah 3, hitung dari root 8 sampai ke leaf terjauh, yaitu 3. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 10. Untuk yang bab 10 ini ada kompleksitas dan algoritma. Bekerja kompleksitas algoritma adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menganalisis efisiensi suatu algoritma. Efisiensi ini diukur berdasarkan waktu komputasi atau time complexity dan penggunaan memori atau space complexity yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah seiring dengan bertambahnya ukuran input. Notasi Big O. Notasi Big O memberikan kita gambaran dasar tentang seberapa cepat suatu algoritma tumbuh seiring bertambahnya ukuran input. Beberapa notasi Big O yang umum adalah yang O1, waktu eksekusi konstan tidak tergantung pada ukuran input, contohnya mengakses elemen pertama dalam array. Dan yang O log n, waktu eksekusi logaritmik, contohnya pencarian biner dalam array yang berurut. Dan untuk yang On, waktu eksekusi linear sebanding dengan ukuran input, contohnya pencarian linear dalam array. Dan yang On log n, waktu eksekusi n log n, contoh buat quick sort, merge sort, dan yang lainnya yaitu On pangkat 2 dan O2 pangkat n. Dan untuk contoh soalnya diberikan dua algoritma mencari elemen terbesar dalam sebuah array. Yang nomor 1 yaitu algoritma A menelusuri sebuah elemen array satu persatu dan membandingkan dengan elemen terbesar sel ini. Dan algoritma B menggunakan pendekatan divide dan conquer untuk membagi array menjadi dua bagian secara rekursif dan mencari elemen terbesar. Untuk jawabannya algoritma A dalam masa 10 kita harus menelusuri
seluruh n elemen array, jadi kompleksitasnya adalah all n. Algoritma B memposisikan algoritma B pada O n log n karena menggunakan pendekatan dividing square. Terima kasih. Sekian dari saya. Bukan aku